Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kisahnya. Jam menunjukkan pukul 1.45 menit ketika Rani terbangun karena suara tangisan samar dari dapur. Ia bangkit pelan, menyibak selimut dan berjalan menyusuri lorong rumah yang remang. Cahaya bulan menyelinap melalui celah jendela tua, menerangi lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak. Tapi tak ada siapa-siapa di dapur, hanya panci bergetar pelan. Seakan ada yang baru saja menyentuhnya. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, rumah itu menjadi sunyi. Ibunya, Bu Marni, sering bicara sendiri di kamar dan kadang menghilang malam-malam. Tanpa alasan, Rani, anak tunggal berusia 14 tahun, sudah terbiasa mengurus diri sendiri. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara tangisan itu terdengar seperti jeritan tertahan, nyaris bukan suara manusia. Rani kembali ke kamar, tapi hatinya tidak tenang. Di meja belajarnya, kitab Al-Quran milik ayahnya tergeletak terbuka, padahal ia yakin terakhir menutupnya. Ayat yang terbuka Al-Baqarah 255, ayat kursi. Ia menatapnya lama, merinding. Di luar, angin menderu, membawa bisikan aneh seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Ia memejamkan mata dan mulai membaca ayat itu. Suaranya lirih namun mantap, seolah mengusir sesuatu yang mengintai. Tapi dari balik dinding terdengar suara tawa lirih, suara perempuan dan laki-laki bersamaan, pelan namun menusuk ke tulang. Keesokan paginya, Bu Marni bersikap dingin. Ia hampir tidak menatap Rani dan sarapannya, hanya 2 sendok sebelum ia pergi. "Ibu harus ke pasar," katanya singkat, lalu menghilang entah kemana. Tapi bukan ke pasar, karena Rani diam-diam mengikutinya sampai ke ujung desa, ke sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah bujar si dukun tua, yang katanya sudah meninggal 5 tahun lalu. Rani mengintip dari celah pagar rusak. Ibunya sedang berbicara dengan sosok berselendang hitam yang duduk membelakanginya. Api unggun kecil menyala di tengah ruangan, bau dupa dan darah kering tercium sampai keluar. Tangan ibunya gemetar saat menerima sesuatu dari sosok itu, bungkusan kain merah dengan benang emas. Ada upacara, ada kesepakatan. Ia pulang dengan dada sesak. Malam itu, ia berdoa sambil menangis di atas sajadah. Ia merasakan sesuatu yang sangat gelap sedang membelit ibunya. Tapi ia tak tahu harus bicara kepada siapa. Tetangga semua menghindari rumahnya. Mereka berbisik tentang bayangan yang sering terlihat di atap. Dalam mimpinya malam itu, ayahnya datang, wajahnya teduh, tapi tubuhnya berlumur darah. "Doakan ibumu, nak, ia sedang digenggam setan." Rani terbangun sambil terisak. Tangannya menggenggam tasbih yang sudah lama ia tinggalkan. Sejak malam itu, ia mulai rutin membaca surat-surat pendek setiap malam. 3 hari kemudian, tetangga mereka yang bernama Pak Ujang ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya kering seperti habis disedot cairan dan matanya terbuka lebar, membeku dalam ketakutan. Desa gempar, tapi Bu Marni tidak terlihat berduka. Justru tampak segar dan memakai perhiasan baru yang mencolok. Rani mulai menyusun kepingan-kepingan. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan misterius dan sejak itu ibunya berubah. Lalu kini Pak Ujang, yang dikenal sebagai orang yang pernah menolak lamaran kerja Bu Marni, juga mati mengenaskan. Apakah ini semua bagian dari pesugihan? Malam itu, Rani mengurung diri dan mulai membaca Al-Mulk dengan suara keras. Di luar kamarnya, terdengar langkah kaki berat, diseret seperti kuku binatang. Lampu padam sendiri, ia menggenggam kitab suci. Lebih erat, saat membaca ayat ke-15, sesuatu mengetuk jendela kamar 3 kali, pelan, dalam ritme yang mengancam. Namun ketika ia berbalik, jendela itu tertutup rapat. Tapi di balik tirai, terlihat siluet tinggi besar berbulu, dengan tanduk menjulang dan mata merah menyala. Rani menutup matanya dan membaca Al-Falaq sekuat mungkin. Sosok itu menghilang.
tapi suara napas beratnya masih terasa di lehernya pagi. Harinya, Rani mencari petunjuk di kamar ayahnya yang sudah lama dikunci. Kunci itu ia temukan di balik pot bunga, tempat yang dulu sering dipakai ayahnya menyembunyikan rokok. Saat pintu kamar terbuka, aroma khas minyak kayu putih dan dupa menyambutnya. Ada sebuah rak kecil berisi buku-buku kuno, termasuk satu yang paling tebal, bertuliskan huruf Arab gundur. Ia menemukan catatan harian ayahnya. Isinya mencengangkan. Ayahnya dulu adalah murid seorang kiai sakti yang dikenal bisa menundukkan jin. Tapi saat menikah dan membangun keluarga, ayahnya memilih berhenti dari dunia kegaiban. Namun ia tahu, suatu hari keluarganya bisa diserang balik oleh kekuatan yang dulu ia lawan. Salah satu halaman memuat cara mendeteksi dan memutus perjanjian pesugihan. Dibutuhkan keberanian, puasa muti, dan pembacaan ayat tertentu di jam-jam antara dua azan subuh dan fajar. Rani menggigil. Ia hanya seorang anak, belum balik sepenuhnya, tapi ia merasa dipilih untuk menyelamatkan ibunya. Di bagian terakhir catatan, ada pesan berbunyi, jika kau melihat tanduk merah dan mata menyala di cermin, maka perjanjiannya sudah dekat selesai. Sebelum darahmu menjadi tumbalnya, lawanlah dengan doa dan zikir. Rani memutuskan untuk bersiap. Ia tahu malam nanti, makhluk itu akan kembali lebih haus dan lebih marah. Malam itu Rani menjalani puasa mutih pertamanya. Hanya air putih dan nasi, tanpa garam. Tubuhnya lemas, tapi tekadnya kuat. Ia menyiapkan sajadah di kamar ayahnya, dan mulai membaca surat Al-Baqarah dengan suara bergetar. Waktu menunjukkan pukul 2.30. Di luar, hujan turun rintik, disertai suara petir jauh di ujung bukit. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari arah dapur. Bukan langkah ibunya. Ini berat dan menyeret. Suara itu bergerak mendekat ke arah kamar. Jantung Rani berdetak semakin cepat. Ia terus membaca ayat kursi. Suara menggema di ruangan sepi. Pegangan tasbih di tangannya hampir putus karena terlalu keras digenggam. Pintu kamar berderak perlahan, tapi tak terbuka. Justru cermin kecil di meja rias berembun sendiri, dan dari dalamnya muncul bayangan dua mata merah menyala. Rani tertegun. Ia membaca lebih kencang. Dari arah langit-langit, sesuatu mulai menetes. Cairan kental merah gelap jatuh tepat di atas sajadahnya. Tiba-tiba sebuah suara berat, seperti ribuan serangga berbicara bersamaan, berbisik di telinganya, "Kau anak yatim, darahmu suci, darahmu manis, untuk perjanjian berikutnya." Rani tak menjawab. Ia menangis dalam doa, membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil berulang-ulang, hingga suara itu menghilang, dan pintu kamar tertutup kembali sendiri. Esok paginya, Rani mendapati ibunya duduk diam di dapur, tatapan kosong keluar jendela. Mulutnya terbuka, tapi tak mengeluarkan suara apapun. "Bu." Panggil Rani pelan. Bu Marni hanya menoleh perlahan, lalu menunjuk ke lehernya. Ia tak bisa bicara, seperti kehilangan kemampuan untuk mengucap. Rani mencoba menyuapi ibunya, tapi makanan selalu dimuntahkan. Lalu ketika ia meninggalkan ibunya sebentar untuk ke kamar mandi, ia mendengar suara cekikikan pelan dari arah ibunya, jelas tawa perempuan. Namun bukan suara ibunya. Ia mengintip diam-diam dan melihat ibunya sedang berbicara lancar, tapi dengan gaya tubuh aneh, seperti bukan dirinya. "Ayahmu dulu terlalu sok suci, kini waktunya balas dendam. Tapi kau, anak kecil ini, hahaha, tidak akan bertahan lama." Suara itu keluar dari tubuh ibunya. Rani menutup mulutnya, menahan jerit. Ia mundur perlahan, lalu berlari ke kamar sambil membawa catatan ayahnya. Catatan itu menyebutkan bahwa roh manusia yang terikat pesugihan akan diambil bertahap, suara, ingatan, lalu jiwa. Jika ingin menyelamatkannya, Rani harus memutus ikatan batin antara ibunya dan makhluk pesugihan itu sebelum bulan purnama penuh berikutnya. Waktunya tinggal 8 hari lagi. Malam berikutnya, Rani naik ke atap rumah. Dari sana, ia bisa melihat
pohon asam tua di pekarangan belakang. Dulu ayahnya melarang keras Rani mendekati pohon itu. Tapi kini ia sadar pohon itu adalah tempat makhluk pesugihan bersarang. Di bawah sinar purnama yang mulai membulat, ia melihat sesuatu duduk di atas dahan tertinggi. Makhluk itu memiliki tubuh manusia, tapi kepalanya seperti kambing, matanya bersinar merah, dan lidahnya menjulur panjang menjilat udara. Ia menatap lurus ke arah Rani, lalu tersenyum lebar dengan deretan gigi tajam. Tiba-tiba, makhluk itu melompat turun dan menghilang di antara bayangan pohon. Rani ketakutan, tapi ia mengingat pesan ayahnya. Makhluk itu tidak bisa masuk rumah jika azan dikumandangkan dan ada bacaan ayat suci. Maka ia mulai memutar rekaman azan dari ponselnya dan membaca ayat Al-Jil. Hawa di sekitar terasa berat, seolah udara sendiri menolak suara kebenaran itu. Tiba-tiba pohon asam bergetar hebat. Daunnya luruh seperti disedot ke langit. Lalu terdengar jeritan perempuan. Bukan dari makhluk itu, tapi dari arah dalam rumah. Rani berlari turun dan menemukan ibunya pingsan di kamar mandi dengan darah mengalir dari hidung dan telinganya. Di tangannya tergenggam kain merah yang dibawanya dari rumah Bu Jarsi. Rani mengambil kain merah itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada jimat benang emas yang membentuk nama-nama asing dalam huruf Arab kuno. Dan satu di antaranya ditulis dengan darah. Makam As-Sarkal. Ia segera mencari di buku ayahnya dan menemukan bahwa itu adalah nama jin kelas atas yang menjadi perantara tumbal pesugihan. Untuk memutus perjanjian dengan makam As, diperlukan ritual pembalikan seseorang yang memiliki darah suci dan hubungan langsung dengan korban. Harus membaca doa pemisah 7 malam berturut-turut sambil membakar tanah dari makam orang yang pertama kali menjadi tumbal dalam keluarga itu. Rani menggali lebih dalam sejarah keluarganya. Ia menemukan bahwa neneknya dari pihak ibu dulu mati mendadak saat melahirkan anak kelima, dan makamnya ada di belakang rumah, di dekat sumur tua yang kini tertutup ilalang. Malam itu juga, Rani membawa cangkul dan mulai menggali tanah di sekitar makam itu. Saat menggali, ia menemukan tulang kecil kemungkinan milik bayi yang dikuburkan bersama ibunya. Lalu muncul suara mendesing di telinga, angin berhembus keras, dan sosok hitam mulai muncul di balik pohon. Namun Rani terus membaca doa. Meski tubuhnya gemetar, ia mengambil segenggam tanah dan membungkusnya dengan sobakan sajadah tua milik ayahnya. Setelah membawa tanah dari makam tua, Rani menyimpannya di bawah bantal bersama catatan ayah dan tasbih. Malam itu ia tak bisa tidur di antara rasa takut dan tekad yang menguat. Ia memaksakan diri untuk bangun saat jam menunjukkan pukul 2.45 menit. Ia duduk menghadap kiblat, menyalakan lampu minyak, dan mulai membaca doa pemisah seperti yang tertulis di buku ayahnya. Seketika udara di kamar menjadi dingin. Dinding bergetar perlahan, seperti ada yang mengetuk dari balik tembok. Lampu minyak mulai berkerlap-kerlip, lalu tiba-tiba padam dengan sendirinya. Di luar, angin melolong, tapi suara yang lebih menyeramkan terdengar pelan dari bawah lantai. Seperti suara tangisan bayi. Tangisan itu lama-kelamaan menjadi jeritan. Rani menggenggam tanah makam erat-erat, menempelkan ke dada sambil terus membaca ayat-ayat perlindungan. Dari jendela, muncul siluet seseorang berdiri tinggi, bertanduk, dan seluruh tubuhnya ditutupi kain merah, menjulang hampir setinggi plafon. Matanya menyala seperti bara. Sosok itu mengetuk jendela 3 kali, dan setiap ketukan membuat seluruh ruangan bergetar. Tapi Rani tak berhenti. Ia terus membaca, meski mulutnya gemetar dan air matanya mengalir. Sosok itu akhirnya menghilang, tapi meninggalkan jejak tangan berdarah di luar kaca. Ketika ia bangkit untuk memeriksanya, ternyata kaca jendela itu tidak basah, tapi berdarah dari dalam. Esok paginya, Rani kembali ke makam tua. Membawa bunga melati dan air wudhu, ia membersihkan makam itu, lalu berdoa dengan penuh haru. Ia merasa
Makam ini menyimpan banyak penderitaan. Ketika hendak kembali, ia melihat sesuatu menyembul dari sela-sela tanah, sebuah boneka kayu kecil yang usang dan patah. Di leher boneka itu tergantung potongan kain hitam. Rani membawa boneka itu pulang dan meletakkannya di atas sajadah. Tapi sejak saat itu, setiap malam ia mengalami mimpi yang sama. Bayi menangis di lorong rumah, diikuti oleh suara perempuan menjerit, memohon ampun di dalam mimpinya. Bayi itu selalu menunjuk ke arah dapur, tempat ibunya sering menghilang malam-malam. Pada malam ke-52 pemisah, boneka itu mulai bergerak sendiri. Rani bangun karena suara ketukan di lemari, dan saat membuka pintu lemari, boneka itu ada di dalam, berdiri dengan mata menghadap ke atas dan senyum tipis. Ketika ia hendak membuangnya, boneka itu mendadak terasa sangat berat, seperti memegang batu karang. Ia mencoba membakarnya, tapi boneka itu tak mempan. Bahkan ketika dilempar ke dalam tungku, api tiba-tiba padam. Rani sadar boneka ini adalah Mediaro, bayi tumbal yang digunakan sebagai penuntun bagi makam Mas untuk menagih perjanjian. Selama boneka itu ada, ancaman akan terus datang pada malam ke-6. Saat langit kembali mendung dan pohon asem bergoyang tanpa angin, Rani mendengar suara azan dari arah sumur tua. Tapi suara itu aneh, bukan suara manusia biasa. Panjang nadanya berlebihan dan ada gema yang tak wajar. Suara itu membangunkan Bu Marni yang sudah 3 hari tak sadarkan diri di kamar. Bu Marni bangkit dan berjalan seperti kesurupan ke arah belakang rumah. Rani mengejarnya dari kejauhan. Ia melihat ibunya berdiri di depan sumur tua, menggumamkan sesuatu. Bawa anakku, dia siap. Dia darah murni, jadikan tumbal terakhir, kata ibunya dalam bahasa yang tak sepenuhnya dimengerti. Rani menjerit dan berlari mendekat. Ia memeluk ibunya, mencoba menyadarkan. Tapi Bu Marni mendorongnya dengan kekuatan mengerikan. Tubuh Rani terpental hingga menghantam pohon pisang. Saat ia membuka mata, dilihatnya ibunya menengadahkan tangan ke arah sumur, dan sosok tinggi bersayap hitam mulai muncul dari lubang itu. Rani menghunus tasbih ayah dan berteriak, "La ilaha illallah." Sosok itu melangking dan tubuh Bu Marni mendadak kejang lalu jatuh pingsan. Sumur bergetar keras hingga tanah di sekitarnya retak. Sosok itu menghilang, tapi meninggalkan bau belerang yang menyengat. Rani tahu malam terakhir akan menjadi yang paling berat. Tepat malam ke-7, bulan purnama sempurna menggantung di langit. Udara diam seperti mati, tak ada jangkrik, tak ada angin, hanya kesunyian yang terlalu padat. Rani bersuci, mengenakan mukena putih yang masih menyimpan aroma ayahnya, dan duduk di tengah kamar. Dikelilingi tanah makam, tasbih, dan kitab suci, ia mulai membaca doa pemisah. Tapi baru setengah halaman, lampu padam serentak, api lilin mati tanpa sebab. Lalu terdengar suara langkah kaki, banyak sekali, seperti barisan makhluk tak terlihat berjalan memasuki rumah. Dinding retak perlahan, dan dari lantai, asap hitam menyembur ke atas. Dari tengah asap, muncul makam Mas Zarkal dalam wujud sempurnanya, tinggi hampir menyentuh langit-langit, bertanduk emas, kulit hitam bersisip, dan suara seperti ular bersiul dari 1000 mulut. "Serahkan ibumu, atau kau akan menjadi bagian dari perjanjian. Darahmu lebih harum dari semua yang pernah aku cicipi." Rani tak gentar. Ia menutup mata dan membaca ayat kursi dengan seluruh jiwa. Saat ia sampai pada kalimat terakhir, angin berputar di dalam kamar. Sosok itu merong, dan dinding memerah seperti terbakar. Dari belakang Rani terdengar suara lelaki, ayahnya. Tapi bukan suara biasa. Suara itu datang dari dalam hati Rani. Suara ayah berkata, "Teruskan, nak, doa anak yatim menembus langit." Dan langit tak pernah diam saat setan menagih darah suci. Ketika Rani menyelesaikan ayat kursi untuk ketiga kalinya, suara gemuruh datang dari arah langit-langit. Kayu atap berderak,
seperti hendak runtuh, dan dari retakannya menetes air hangat, tapi bukan air hujan, itu darah. Darah menetes satu demi satu, membasahi sajadah di depan Rani, namun tubuhnya tetap teguh. Lisannya terus berzikir. Suaranya semakin lantang meski tenggorokannya tercekat. Maka Mas memekik keras. Suara pekikannya mengguncang dinding rumah. Bayangannya menyebar ke segala sudut, menjelma ribuan lengan yang menggeliat, berusaha menjangkau tubuh Rani. Tapi sebelum tangan-tangan itu menyentuhnya, cahaya putih muncul dari sudut ruangan. Cahaya itu membentuk siluet seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya kabur, tapi auranya sejuk dan agung. Sosok itu berdiri di belakang Rani, lalu menunduk dan menyentuhkan jari ke ubun-ubunnya. Saat itu, Rani seperti terbakar oleh api dingin. Bulu kuduknya berdiri, tubuhnya menggigil. Ia melihat kilasan wajah ayahnya, lalu mendengar suara lain, jauh lebih lembut, seakan berasal dari tempat tinggi. Doamu telah menembus langit. Air mata anak yatim adalah panah bagi iblis. Kau tidak sendiri. Tiba-tiba tubuh Makam As mulai terbakar. Dari tanduknya keluar percikan api, lalu retakan membelah dadanya. Ia merong, menyeret tubuhnya ke sudut rumah, merangkak seperti binatang terluka. Tapi sebelum menghilang, ia melontarkan sumpah terakhir. Jika satu malam saja kau lalai, ikatan ini akan kembali. Ibumu akan kuhisap sampai hanya kulit yang tersisa. Setelah makhluk itu menghilang, Rani berlari ke kamar ibunya. Bu Marni masih terbaring di ranjang, tapi matanya terbuka kosong, tak berkedip. Nafasnya ada, tapi pelan dan tak teratur, seolah tubuh itu hidup, namun tak ada jiwa di dalamnya. Rani memegang tangan ibunya, menggenggam erat, memanggil berulang kali, "Ibu, aku sudah lawan mereka. Ibu dengarkan? Aku sudah lawan semuanya." Tapi tak ada reaksi. Air mata Rani tumpah. Ia membaca surah Yasin di samping ibunya, berharap ruh ibunya kembali. Ketika sampai di ayat tentang azab bagi orang yang menyekutukan Allah, tubuh Bu Marni gemetar. Bibirnya bergetar pelan, seperti ingin mengucapkan sesuatu. Lalu air mata jatuh dari matanya. Namun hanya satu kata yang bisa terucap dari bibir ibunya, "Ampuni." Kata itu menggantung di udara, diiringi suara napas berat. Rani tahu ini belum akhir. Jin Makam As memang terusir, tapi kontraknya belum sepenuhnya hancur. Ibu masih terikat secara rohani, dan satu-satunya cara memutusnya adalah menemukan titik awal perjanjian, tempat ibunya menuliskan namanya dalam darah. Rani kembali ke rumah Bu Jarsin di ujung desa. Kali ini ia tak sendirian. Ia membawa kitab ayah, tasbih, dan botol kecil berisi air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci. Saat tiba di sana, rumah itu tampak terbengkalai. Atapnya nyaris runtuh, tapi udara di sekitarnya masih berbau dupa dan darah. Ia masuk dengan langkah ringan, membaca perlahan ayat Al-Falaq dan An-Nas. Tiba-tiba dinding rumah itu bergetar, dan lantai di ruang tengah terbuka, muncul lubang kecil. Seolah-olah rumah itu menunjukkan sendiri tempat perjanjian dibuat. Rani turun ke lubang itu, membawa lentera kecil. Di bawah tanah ada ruangan batu. Di tengahnya ada altar kecil dengan bekas darah kering. Di altar itu tergambar simbol berbentuk lingkaran bergigi, dan di tengahnya terukir nama-nama orang yang pernah bersekutu dengan Makam As. Di sana tertulis nama Bu Marni, ditulis dengan darah. Rani gemetar. Ia menuangkan air ruqyah ke atas altar dan mulai membaca doa pembatal perjanjian. Tiba-tiba seluruh ruangan mengeluarkan asap, dinding mengelupas, dan jeritan-jeritan terdengar dari berbagai arah. Jeritan orang-orang yang dahulu menjadi tumbal. Dari dalam altar muncul wajah-wajah mereka, memohon keadilan. Rani terus membaca doa, sampai akhirnya simbol itu retak, dan seluruh ruangan runtuh, membawa altar itu ambruk ke dalam tanah. Malam itu Rani membawa segenggam batu dari altar yang sudah hancur, dan meletakkannya di bawah bantal ibunya. Ia membaca surah Ar-Rahman.
lalu meniupkan doa ke ubun-ubun Bu Marni. Suasana rumah hening, hanya suara nafas ibunya yang terengah. Lalu, pelan-pelan, tubuh Bu Marni bergerak. "Ibu." Rani memanggil dengan suara lirih. Bu Marni mengerjapkan mata lalu menangis terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Rani, ampuni ibu. Ibu terlalu tamak. Ibu kehilangan semuanya." Suaranya serak, tapi manusiawi, penuh penyesalan. Rani memeluk ibunya dengan air mata tumpah ruam. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ibunya menangis bukan karena penderitaan, tapi karena keinsafan. Namun tak butuh waktu lama, bayangan hitam kembali melintas di jendela. Makam As memang terkubur, tapi pengikut-pengikutnya masih gentayangan. Rani tahu perjuangannya belum selesai. Rumah ini harus disucikan sepenuhnya. Sebelum semuanya tenang, dan doa, hanya doa, yang bisa membersihkan luka-luka yang ditinggalkan pesugihan. Pukul 3 dini hari. Langit gelap pekat, tak ada bintang. Hanya gumpalan awan hitam menggantung seperti langit hendak jatuh. Rani terjaga dari tidurnya karena suara-suara samar dari luar rumah. Ketika ia intip dari jendela, terlihat beberapa sosok berjubah hitam berdiri di tengah jalan desa. Mereka tak bergerak, tapi keberadaan mereka membuat udara membekun. Ketika Rani kembali ke kamar, ia mendapati ibunya tidak ada di tempat tidur. Panik, ia mencari ke seluruh rumah hingga menemukannya di ruang tengah. Bu Marni duduk bersila menghadap pintu depan. Wajahnya pucat. "Mereka datang, Nak." "Mereka datang menagih," bisiknya lemah di luar. Suara langkah kaki mulai terdengar. Berjalan perlahan tapi berat, seperti menapaki bumi dengan dendam. Rani segera mengambil kitab suci dan mulai membaca Al-Baqarah. Tapi lampu rumah tiba-tiba mati serentak, membuat ruangan tenggelam dalam kegelapan mencekam. Dari balik pintu, suara desahan berat dan tawa lirih para penagih mulai menyeruak. Beberapa tangan hitam muncul dari celah-celah jendela, mencakar, mencoba masuk ke dalam. Mereka bukan manusia, bukan juga jin biasa. Mereka adalah sisa-sisa roh terkutuk yang pernah menandatangani perjanjian makam As dan mati dalam dosa yang belum ditebus. Buka pintunya. Satu saja. Hanya satu malam. Bisik suara dari celah kayu. Suaranya seolah memikat, lembut namun jahat. Bu Marni mulai menggigil, dan tanpa sadar tubuhnya bangkit sendiri, melangkah menuju pintu. Rani segera memeluk ibunya, membacakan surah Al-Falaq dan An-Nas sambil menahan tubuh ibunya yang merontang. Saat itu juga, pintu berderak keras. Dan salah satu jendela pecah. Melalui jendela yang pecah, masuk asap pekat dan bau busuk seperti bangkai. Dari dalam asap itu, melayang masuk bayangan menyerupai kerudung HITM, berputar-putar di langit-langit, dan turun mengarah ke tubuh Bu Marni. Wajahnya tak memiliki mata, hanya mulut besar yang terus tertawa. Rani menjerit sambil menahan tubuh. Ibunya tak berhenti melafazkan zikir. Tiba-tiba tubuh Bu Marni melayang setengah meter di atas lantai, dan mata putihnya membelalak. Dari mulutnya keluar suara bukan manusia. "Aku tidak akan lepas. Darahnya sudah milikku." Rani membaca ayat kursi berkali-kali. Suaranya keras dan penuh keyakinan. Ia mengambil batu altar yang ia simpal dan menempelkannya ke dada ibunya. Seketika tubuh Bu Marni jatuh menghantam lantai, dan bayangan hitam itu melengking tinggi, terbang memecahkan plafon. Rumah mulai bergetar. Dari sudut-sudut ruangan muncul api berwarna biru, menjalar seperti akar dari dimensi lain. Mereka ingin membakar rumah ini, bukan hanya secara fisik, tapi seluruh keberadaan Rani dan ibunya. Rani menyeret ibunya ke kamar air, ruangan satu-satunya yang belum dijamah api. Ia menutup pintu dan menggantungkan sajadah ayah di atasnya. Mereka duduk bersimpun, saling menggenggam tangan, dan membaca zikir bersama. Di luar, suara makhluk-makhluk itu memekik, marah, menggila. Tapi Rani tahu, rumah ini tak bisa disentuh selama ayat-ayat langit terus bergema.
Api biru itu tak menjalar ke kamar ayah. Justru sebaliknya dinding kamar memantulkan cahaya putih yang muncul dari kitab tua yang disimpan dalam rak. Rani mendekat dan membuka halaman terakhir. Di sana tertulis doa warisan para santri terdahulu yang hanya boleh dibaca saat pertarungan antara manusia dan setan mencapai puncaknya. Rani dan Bu Marni membaca doa itu bersama. Meski suara mereka terputus-putus karena lelah dan takut. Ketika doa mencapai bagian terakhir, langit luar memekik. Suara petir bergemuruh tanpa hujan. Lalu cahaya terang turun dari langit, menembus atap rumah, dan membakar makhluk-makhluk hitam di luar menjadi abu. Jeritan mereka mengguncang bumi. Dari api dan abu itu, muncul sosok laki-laki tua berjubah putih. Wajahnya bersinar. Ia menatap Rani dengan senyum teduh. Kalian telah menepati bagian kalian, kini biarkan langit mengambil sisanya. Sosok itu menunjuk ke arah sisa bayangan hitam yang masih menyelinap di sudut rumah, lalu mengangkat tangannya. Dengan satu isyarat, bayangan itu lenyap, rumah kembali tenang, suara jangkrik mulai terdengar, angin kembali berhembus, membawa harum bunga melati. Rani menatap ibunya yang masih memeluknya. Tubuh ibunya kini terasa hangat. Wajahnya tak lagi murung, tapi damai. Seolah baru terlahir kembali. Pagi itu, mentari terbit pertama kalinya tanpa kabut. Desa yang dulu diliputi bisik-bisik tentang kutukan dan pesugihan kini hening, tapi dalam. Damai. Bu Marni berdiri di halaman rumah dengan mengenakan kerudung panjang dan menabur bunga di makam suaminya. Di sampingnya, Rani menggenggam kitab tua ayahnya. Mereka memutuskan meninggalkan rumah itu. Tidak melarikan diri, tapi untuk memulai hidup baru. Rumah tersebut ditutup dan dijadikan tempat mengaji anak-anak yatim di desa. Rani kini dipercaya untuk memimpin mereka membaca Al-Quran dengan ilmu dan keberanian yang diwariskan oleh ayahnya, dan doanya yang dulu dikira hanya tangisan seorang anak kecil, kini diketahui telah menyelamatkan 2 nyawa. Namun sebelum pergi, Rani menuliskan satu kalimat di dinding kamar yang dulu dihuni ayahnya. Jika kelak kau menemukan dirimu sendirian dalam kegelapan, bacalah dengan hatimu, bukan hanya dengan lidahmu. Mereka pergi dengan langkah ringan, tapi di bawah rumah yang lama, di tanah tempat altar makam Es terkubur, masih terdengar suara sayup-sayup. Suara kesakitan, dendam, dan ancaman. 2 anak yatim telah menang, tapi kejahatan selalu menunggu mereka yang lalai.